Siapakah yang berkuasa mengampuni dosa? Apakah kita harus mohon ampun dosa langsung kepada Allah? Sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan dosa, apakah alkitabiah atau ciptaan gereja Katolik? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita bahas lebih jauh, baiklah kita segarkan dulu pemahaman kita bagaimana hubungan antara Kristus kepada para rasul dan kepada gereja. Kristuslah yang memilih para rasul dan mengangkat Petrus sebagai kepala atas seluruh para rasul. Dan inilah yang menjadi atau merupakan cikal bakal gereja yang kita kenal saat ini. Jadi hubungan antara Yesus Kristus kepada para rasul dan kepada gereja adalah hubungan yang tak terputus. Saudara-saudari yang terkasih, ada paham yang mengatakan bahwa yang dapat mengampuni dosa itu adalah Allah saja. Mungkin kita juga banyak yang menganut paham ini. Untuk itu mari kita lihat di dalam Markus 2 ayat 7. Sana ahli-ahli Taurat juga berkata, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Protes atau perlawanan ahli-ahli Taurat ini muncul karena Yesus berkata, "Dosamu telah diampuni." Dan dari pernyataan Yesus ini, Yesus menyatakan bahwa dirinya juga dapat berkuasa mengampuni dosa. Kuasa pengampunan ini dipertegas kembali oleh Yesus di dalam Markus 2 ayat 10. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu apakah kuasa pengampunan itu berhenti sampai pada Yesus Kristus saja? Untuk itu mari kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 23 yang berbunyi, "Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pernyataan Yesus ini disampaikan kepada para rasul. Dari Injil Yohanes 20 ayat 23 ini, kita dapat melihat kuasa Kristus dalam hal mengampuni dosa ternyata juga dipercayakan kepada para rasul. Dan dengan dasar Injil ini pula lah Gereja Katolik merumuskan ajaran Kristus tentang pengampunan dosa, bahwa Kristus memberi kuasa itu kepada para rasul supaya para rasul melaksanakan pengampunan dosa atas nama Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam 2 Korintus 5 ayat 18 berbunyi, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami." Dalam surat Rasul Paulus ini, jelas-jelas kata "kami" di sini adalah Paulus dan kepada seluruh para rasul. Artinya bahwa para rasul mendapat mandat untuk menjadi pelayan, untuk
melakukan pengampunan dosa. Dari 2 Korintus 5 ayat 18 ini nyatalah bahwa pengampunan dosa itu memang datang dari Allah, tetapi dipercayakan pelayanannya kepada para rasul. Kuasa pelayanan pengampunan yang diterima para rasul ini diperjelas kembali di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 yang bunyinya, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalimat terakhir ini menjadi perhatian bagi kita, di mana dikatakan, kami meminta kepadamu. Kami di sini adalah para rasul, meminta kepada kita semua umat yang mengimani Kristus untuk memberi diri agar didamaikan dengan Allah. Dari 2 Korintus 5 ayat 20 ini jelas dikatakan agar kita datang kepada para rasul yang telah mendapat kuasa pengampunan itu, agar kita pun didamaikan dengan Allah. Posisi para rasul sangat jelas sebagai mediator untuk mendamaikan kita kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan sekarang, apakah kuasa yang diterima para rasul ini hanya sebatas di dunia ini saja? Tidak. Kuasa pengampunan yang dimiliki para rasul berdampak, berefek sampai ke surga. Hal ini dapat kita lihat dari Injil Matius 16 ayat 19. Di sana dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Dari Injil Matius 16 ayat 19 ini jelaslah bahwa pengampunan yang diselenggarakan oleh para rasul itu bukan hanya di dunia, tapi berdampak atau berefek sampai ke surga. Dan ini adalah pernyataan Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah para rasul menerima kuasa pengampunan itu, pertanyaan selanjutnya, apakah kuasa pengampunan yang telah diterima oleh para rasul itu berhenti sampai pada mereka saja, sampai pada para rasul saja? Kalau sebatas sampai para rasul, berarti setelah para rasul meninggal, sekarang tidak ada lagi pelayanan pengampunan dosa. Untuk itu kita lihat di Injil Matius 28 ayat 20. Di sana dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari Injil Matius 28 ini berarti pengajaran yang dimaksudkan Yesus, yang salah satunya adalah pengampunan dosa itu, tidak boleh berhenti sampai para rasul saja. Tapi Yesus berpesan agar terus dan terus dilanjutkan sampai akhir zaman. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar tidak berhenti sampai para rasul? Oleh karena itulah para rasul meneruskan wewenang mereka kepada para penerus-penerus mereka. Itulah yang dinamakan suksesi apostolik. Keberlangsungan, berlanjut
tongkat estafet yang berlanjut. Dan penerus para rasul ini disebut dengan namanya episkopos atau uskup di dalam bahasa Indonesia. Maka penerus para rasul atau uskup inilah yang melanjutkan wewenang pengampunan dosa, dan para uskup ini juga mengangkat presbiter-presbiter di wilayah keuskupannya untuk membantu memberi pelayanan pengampunan dosa itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jadi sangat jelas rentetan wewenang pengampunan dosa dari Allah yang wewenangnya disampaikan kepada para rasul, dan para rasul melanjutkan kepada para uskup dan dibantu oleh presbiter yang sekarang kita kenal dengan nama atau sebutan pastor atau pater atau romo. Nah, artinya sakramen pengampunan dosa itu bukan karangan gereja Katolik. Sebab kita sudah melihat dasar-dasarnya dari Alkitab jelas. Penyerahan wewenang dari Yesus kepada para rasul dan perintah Yesus kepada rasul agar melanjutkan sampai ke akhir zaman jelas dikatakan agar pengampunan dosa itu berlanjut. Artinya sakramen pengampunan dosa itu bukanlah karangan gereja Katolik, tapi wewenang dari Kristus kepada gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kedua, pengampunan dosa menurut Alkitab adalah melalui gerejanya, bukan langsung kepada Allah. Sebab dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, dikatakan di sana, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya pengampunan dosa itu bukan masing-masing pribadi kepada Allah, tapi melalui gereja. Disinilah peran gereja memberi perdamaian, mendamaikan umat Allah dengan Allah sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kiranya katekese yang tidak sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita umat Allah, agar kita tidak sedikit pun meragukan apa itu sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi, agar kita tidak ragu bahwa itu adalah apa yang dikehendaki Yesus sendiri untuk dilanjutkan, untuk dilaksanakan oleh gereja sampai akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati.